Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah perwira polisi, yakni di Reskrimsus Polda Riau, Kombes Rifai Sinambela, di Reskrimum Polda Riau, Kombes Surawan, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Tony Hermawan, dan Kombes Hendra dari Paminal Divpropam Mabes Polri. Ini kita lihat fotonya bersama. Orang-orang yang dilingkari adalah nama-nama yang kami sebutkan sebelumnya. Foto ini menggambarkan para perwira polisi tersebut sedang melakukan acara bersama dengan petinggi dari PT APSL. Menegaskan dalam foto yang beredar, pertemuan sejumlah perwira polisi dengan petinggi perusahaan PT APSL tidak membahas soal SP3 perusahaan. Menurut Tito, PT APSL tidak termasuk dalam perusahaan yang kasusnya di SP3. Berikut kami putarkan kembali pernyataan Tito Karnavian. Bahwa foto itu tidak ada hubungannya dengan SP3 yang 15 itu. Ini tolong betul-betul saya disampaikan ya, saya klarifikasi. Itu ada tim dari Mabes Polri yang datang ke sana untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan kasus keributan yang ada di Meranti. Apa kesalahan-kesalahan internal yang ada di polisi Kepulauan Riau dan lain-lain. Makanya yang dipanggil adalah Dirkrimum. Ya, Dirkrimum dipanggil, setelah itu ada Dirkrimsus juga yang membantu penanganan TKP juga dipanggil. Dan kebetulan satu angkatan dengan Kapolresta Pekanbaru. Baik pemirsa, saat ini kami telah tersambung dengan Boy Rafli Amar, Kadif Humas Mabes Polri. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam. Ya, baik Pak Boy, bagaimana tanggapan Anda mengenai foto yang beredar di media sosial akhir ini? Apakah wajar jika para perwira tinggi polisi kemudian melakukan acara seperti itu dengan petinggi PT APSL yang juga merupakan perusahaan yang saat ini sedang dilakukan penyidikan? Ya, wajar atau tidak wajar itu sangat relatif ya. Dilihat dari sudut pandang apa. Tetapi yang jelas atas foto itu memang Divisi Propam sudah melakukan langkah-langkah untuk melihat apakah dari gambar itu ada sesuatu hal yang patut atau tidak patut dilakukan oleh petugas atau anggota Polri yang ada dalam foto itu. Dan kemudian juga didalami orang-orang itu siapa saja. Tadi disebutkan APSL itu ya. Nah itu nanti juga dicari tahu dulu hubungannya apa dan seperti apa. Itu nanti akan dimintai, sudah dimintai keterangan kepada mereka, dan mereka Divisi Propam saat ini tengah melakukan langkah-langkah untuk melengkapi dengan keterangan-keterangan dari sumber lainnya berkaitan hubungan foto itu dengan hal-hal yang patut atau tidak patut, apakah ada pelanggaran etika atau pelanggaran hukum lainnya. Jadi masih didalami. Kita sikapi dengan semangat memeriksa mereka-mereka yang ada dalam foto itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika memang terbukti ada pelanggaran etika dalam hal ini, apa yang akan dilakukan oleh Polri? Dia bisa diajukan ke sidang kode etik profesi, karena sudah ada aturan hukum berkaitan dengan yang dinilai melanggar etika, diajukan ke sidang kode etik profesi Polri, yang tentunya nanti ada bermacam-macam sanksi yang bisa diberikan kepada dia jika terbukti melakukan sebuah kesalahan. Demikian. Baik, yang menjadi menarik dari foto ini adalah pertemuan ini terjadi antara perwira tinggi polisi dengan PT APSL yang kemarin ataupun pekan lalu menjadi sorotan karena diduga memotori massa untuk melakukan penyanderaan terhadap petugas dari KLHK. Bagaimana tanggapan polisi terhadap ini? Ya, sekali lagi kita bicara tentang foto dulu nih ya, satu-satu ya. Jadi foto, nanti dilihat apakah ada hal yang patut atau tidak patut dari foto itu dilakukan oleh petugas. Apakah ada kaitan yang sifatnya KKN atau seperti apa. Kita jangan berkesimpulan dulu ya. Karena kan ini di tempat yang informasinya mereka juga bertemu secara
tidak sengaja ketika mereka ada di sana, orang ini minta foto sama-sama begitu. Jadi kita perlu dalami dulu hubungannya, jangan berprasangka buruk dulu. Ya karena kan ya maklum lah, orang minta foto itu bisa jadi terjadi di mana-mana, termasuk kepada siapa saja bisa dimungkinkan pada saat kita berada di mana orang minta foto, kemudian dikaitkan dengan hal-hal lain yang tidak pada konteksnya atau yang belum tentu. Ada hal-hal yang orang berpikir seperti tadi gitu. Baik, kemudian kalau misalnya tadi foto masih dalam proses mungkin penyelidikan. Nah, bagaimana dengan PT APSL sendiri dengan peristiwa penyanderaan tersebut? Apa yang akan dilakukan oleh polisi terhadap hal ini? Ya kita selidiki aja. Kita juga berkaitan kasus apanya dulu APSL nih? Masalah kebakaran hutan atau seperti apa? Penyanderaan. Penyanderaan itu memang yang melakukan sekelompok orang ya. Informasinya ada 100 menghadang ya. Mereka mencoba menghalang-halangi petugas dari Kementerian LHK berkaitan dengan terlihat oleh mereka informasinya ingin memasang pelang di lokasi, kemudian mereka merasa masyarakat itu dicurigai sebagai objek yang sedang diselidiki. Kemudian spontanlah mereka melakukan aksi yang dikatakan menghadang atau menyandera dan sebagainya. Yang intinya mereka resisten terhadap langkah-langkah dalam konteks tindakan yang dilakukan oleh petugas yang tentunya dalam rangka ingin menegakkan hukum. Jadi hari itu informasi yang kita terima dari Kapolres hadir di lokasi itu pada malam hari. Setelah peristiwa ini dari siangnya sampai sore malam, Kapolres akhirnya baru tiba malam, yaitu AKBP Yusuf Rahmanto. Melihat kondisi seperti itu, dia berusaha untuk memberikan sebuah pertolongan. Yang terpenting petugas yang 7 ini bisa diselamatkan dulu gitu. Bisa diselamatkan dari tindakan-tindakan yang dikhawatirkan dapat mengancam keamanan dari petugas. Baik. Ketujuh yang dari LHK. Iya. Nah, Dengan segala negosiasi, sebentar. Ya. Dengan segala negosiasi yang dilakukan, akhirnya berhasillah diamankan dan mereka bersepakat untuk bernegosiasi kembali, berdialog besoknya dengan para tokoh-tokoh adat yang ada di sana. Jadi Kapolres berusaha yang penting menyelamatkan nyawa dulu dari 7 orang ini, kemudian mencari solusi. Nah, ini kan menghadapi kelompok massa ya. Kita tidak bisa berkesimpulan dulu bahwa dia digerakkan oleh ini, itu. Kita jangan berpersepsikan seperti itu dulu, karena ini harus digali dulu fakta-faktanya. Kemudian besok harinya didialogkan, dan kemudian dilakukanlah pertemuan itu. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu, ya itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum. Tidak dibenarkan. Memang Polres atau Kapolres pada malam hari itu belum dapat melakukan langkah-langkah tegas secara hukum terhadap mereka. Karena dengan pertimbangan situasi, kekuatan yang dihadapi, kemudian ancaman yang dihadapi, pada akhirnya yang penting berpikir agar petugas bisa diselamatkan dulu. Nah, dalam hal-hal kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa itu, saat inilah sedang dilaksanakan upaya-upaya mengumpulkan alat bukti, termasuk tentu yang kita harapkan keterangan dari awal kronologis peristiwa itu, karena dari pagi hari bisa diberikan kepada petugas kita atau penyidik kita untuk mengungkap fakta-fakta yang mengawali peristiwa itu dari pagi hari. Jadi ini akan menjadi sebuah fakta hukum yang tentunya bisa dilakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang kita duga melanggar hukum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat itu. Jadi ini ada tahapan-tahapan tindakan yang harus bisa dipahami.
yang kesannya kemungkinan ada pandangan bahwa kepolisian pada malam itu tidak bertindak tegas sama mereka. Tapi karena situasilah yang tentu prioritas adalah bagaimana menyelamatkan 7 petugas dari LHK yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Iya. Demikian gambarnya. Baik, ya kalau kita ketahui sekarang kan polisi yang menjadi kepala dari tim Satgas, kemudian ada kondisi seperti ini, bagaimana pengawasan di lapangan sebenarnya? Mengapa kemudian dirasakan memang tadi Anda mengatakan polisi bersikap berhati-hati sehingga akhirnya mungkin tindakannya tidak bisa dilakukan secara cepat? Yang harus kita evaluasi, ini kan polisi juga punya Satgas ya. Satgas Karhutla mulai dari Mabes Polri, Polda sampai Polres. Yang harus kita bicarakan adalah sebenarnya sangat bagus jika semangatnya kan kita sama-sama ingin menegakkan hukum. Jadi kita juga punya tim penyidik ya, tim dari Kementerian LHK juga punya. Menurut hemat kami yang di Mabes Polri yang di Jakarta ya, sangat bagus tim ini di depan terpadu sama-sama. Sehingga kalau ada resistensi masyarakat, kita bisa punya kekuatan yang lebih bagus lagi gitu loh. Andaikan ya, pada malam itu, pada hari Jumat tanggal 2 itu, ada semacam pengawalan petugas bersama-sama, termasuk tim penyidik dari LHK bersama kita bersatu padu, dan juga dikawal oleh petugas kita yang dengan kekuatan yang cukup, kemungkinan tentu upaya-upaya tindakan-tindakan yang dalam tanda petik penyanderaan itu bisa kita cegah gitu lebih awal. Kita tahan jadi dulu, Pak evaluasi Boy, ya. saya akan tanyakan dulu kepada Dirjen Penegakan Hukum KLHK yang hadir bersama kami di studio. Tahan dulu Pak. Baik, saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, benarkah tadi tidak ada koordinasi dengan tim Satgas dari polisi pada saat melakukan penyelidikan ke lapangan? Ya, selamat malam Pak Boy. Iya, selamat malam Pak. Saya ingin sampaikan sebenarnya kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres yang ada di sana karena saya berkomunikasi dengan beliau pada saat proses malam hari itu, termasuk pada pagi Sabtu harinya. Karena Kapolres membantu kami termasuk juga dengan teman-teman dari Kodim. Jadi dalam penyelesaian ini banyak sekali pihak terlibat, yang paling aktif utama adalah Kapolres, yaitu menyelesaikan persoalan. Jadi terima kasih Pak Boy, kami sampaikan salam kepada Kapolres. Nah, perlu kami sampaikan bahwa penyidikan kami lakukan bertahapan awal penyelidikan. Ya, kami sudah pernah mendatangi lokasi tersebut, kami diterima oleh pihak perusahaan. Kami melihat ini satu hal yang baik. Ya, kemudian kami juga dilengkapi oleh polisi kehutanan yang berjumlah 5 orang. Kami melihat bahwa proses ini seharusnya ya kami bisa mengamankan lokasi tersebut karena pada kunjungan ke lapangan yang dilakukan 2 kali sebelumnya di lokasi tersebut tidak ada persoalan apapun. Persoalan terjadi pada saat kunjungan lapangan yang ketiga yang dilakukan. Dalam konteks ini, dalam penegakan hukum kami lakukan, pada saat kami ke lapangan di awal, kami berkoordinasi dengan Komandan Satgas Karhutla yang di Riau dalam hal ini diketuai oleh Bapak Danrem. Kami bertemu dengan mereka, kami sampaikan bahwa kami akan melakukan upaya pemantauan di lokasi yang terbakar, karena ini adalah perintah dari Ibu Menteri melihat kondisi kebakaran yang sangat meluas pada saat itu, di mana kami sampaikan ada masyarakat yang mengungsi, ternyata adalah para pekerja yang mengungsi di sana, kemudian juga ada persoalan asap sampai ke Dumai dan juga sampai ke Singapura. Jadi langkah-langkah ini kami lakukan dalam proses penyiapan proses pendidikan ini. Nah, mungkin ke depan saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Boy. Kita harus bersama-sama ya, kita membangun tim yang kuat di dalam hal penegakan hukum berkaitan Karhutla ini. Tapi kami sampaikan bahwa dalam proses ini kami sudah menyiapkan pasukan pengaman karena bagi kami adalah polisi kehutanan itu mempunyai otoritas juga pengamanan pada kawasan hutan karena tempat inilah kawasan hutan. Baik, Pak Halo, Boy di sini Mbak. juga ada dari Greenpeace. Halo. Iya, apa Bapak ingin menanggapi terlebih dahulu? Halo, iya. Iya. Jadi saya sepakat bagus ya. Jadi misalkan begini, dari tim penyidik ketika akan bergerak, kalau perlu minta 1 peleton anggota BRIMOB ya. Karena kita tahu ya, handicap menghadapi
tantangan menghadapi dalam penyidikan ini kan tidak ringan ya. Jadi ada katakanlah dugaan pengerahan massa dan sebagainya. Kalau kondisi seperti ini kan kita harus juga perhatikan faktor keselamatan. Jadi kami menyarankan ketika tim penyidik bergerak untuk ke depan ini perlu didampingi personil yang bersenjata api, termasuk katakanlah seperti anggota BRIMOB. Karena Satgas Karhutla yang kita bentuk itu juga bisa melibatkan berapa orang saja yang dibutuhkan di lapangan. Jadi tidak sebatas kepada tim penyidik reserse saja, tetapi tim pengawal pengamanan yang juga berasal dari unsur Sabara ataupun dari BRIMOB. Jadi ini mungkin sebagai suatu upaya ke depan untuk kita mengatasi agar peristiwa yang di Rokan Hulu ini bisa tidak terjadi lagi di masa akan datang, Mbak. Baik, kita tanyakan dulu ke Greenpeace, Pak Rusmadia, kalau Anda melihatnya di sini, apakah memang koordinasi antara tim Satgas dan juga KLHK termasuk di dalamnya begitu belum sepenuhnya terjalin sehingga akhirnya bisa terjadi peristiwa seperti ini, penyanderaan? Iya, kalau kita melihat perkembangan informasi yang beredar saat ini, memang sebagai masyarakat itu kita melihat terkesan ada indikasi kurangnya kerjasama dan koordinasi antar unsur-unsur pemerintah, dalam hal ini mungkin aparat kepolisian dan juga dari KLHK. Nah, benar bahwa ke depan seharusnya koordinasi dan kerjasama antar unsur-unsur pemerintah ini lebih ditingkatkan. Apalagi bicara tentang kasus kebakaran hutan dan lahan ini kan dah tergolong kepada extraordinary crime ya Pak ya. Jadi penanganannya juga harus extraordinary juga begitu. Nah tentunya keterpaduan unsur-unsur pemerintah dalam proses penegakan hukum ini harus kuat gitu. Nah kita sebagai masyarakat tentu ingin kewibawaan unsur-unsur pemerintah tidak lagi terjapit kena kasus ini begitu. Oke, baik. Kita tahan dulu dialog kita. Kami akan jeda dulu, Pak Boy. Kami juga akan kembali untuk Anda, pemirsa, saat lagi. Tetaplah bersama kami.